I didn't know what I was looking for. Till we had found her. I found Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verga Penoza dengan NIM 859804323. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA SD dengan materi simbiosis untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sanjaya MSI. Selamat menyaksikan. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup bersama dalam suatu lingkungan. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Baiklah, adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, tabel pengamatan. Dan yang ketiga, alam sekitar. Yang pertama, kucing dan kutu merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, kucing adalah pihak yang dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu dan dapat menyebabkan rasa gatal atau gangguan pada tubuhnya. Sedangkan kutu adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah kucing. Dan yang kedua, ulat pada daun pisang merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, daun pisang adalah pihak yang dirugikan karena daunnya dimakan oleh ulat sehingga dapat rusak atau berlubang. Sedangkan ulat adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari daun pisang. Yang ketiga, jamur oncom dan padi merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, padi adalah pihak yang dirugikan karena dapat rusak atau membusuk akibat pertumbuhan jamur. Sedangkan jamur oncom adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat untuk hidup dari padi. Yang keempat, benalu dan pohon jeruk merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, pohon jeruk adalah pihak yang dirugikan karena zat makanan dan airnya diambil oleh benalu sehingga pertumbuhannya bisa terganggu. Sedangkan benalu adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari pohon jeruk. Yang kelima, kutu dan manusia merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, manusia adalah pihak yang dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu sehingga menimbulkan rasa gatal dan iritasi pada kulit. Sedangkan kutu adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah manusia. Yang keenam, nyamuk dan manusia merupakan contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, manusia adalah pihak yang dirugikan karena darahnya dihisap oleh nyamuk sehingga dapat menimbulkan rasa gatal dan risiko menyebabkan penyakit. Sedangkan nyamuk adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah manusia. Yang pertama, anggrek dan pohon nangka merupakan contoh simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, anggrek adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan menempel pada pohon nangka. Sedangkan pohon nangka adalah jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan maupun dirugikan karena tidak terpengaruh oleh keberadaan anggrek. Yang kedua, sisik naga dan pohon jeruk merupakan contoh simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, sisik naga adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan menempel pada pohon jeruk. Sedangkan pohon jeruk adalah jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan maupun dirugikan karena tidak terpengaruh oleh keberadaan sisik naga. Yang ketiga, binahong dan tumbuhan singkong merupakan contoh simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, binahong adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tumbuh atau merambat pada tumbuhan singkong. Sedangkan tumbuhan singkong adalah jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan maupun dirugikan
karena tidak terpengaruh oleh keberadaan binahong. Yang pertama, bunga dan kupu-kupu merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hubungan ini, bunga adalah pihak yang diuntungkan karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu juga diuntungkan karena mendapatkan nektar atau makanan dari bunga. Yang kedua, cacing tanah dan tanaman merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hubungan ini, tanaman diuntungkan karena tanah menjadi lebih gembur dan subur akibat aktivitas cacing tanah. Sedangkan cacing tanah diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat hidup di dalam tanah. Yang ketiga, semut dan tumbuhan merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hubungan ini, tumbuhan diuntungkan karena semut membantu melindungi tumbuhan dari hama atau serangan lain, sedangkan semut diuntungkan karena mendapatkan makanan atau tempat tinggal dari tumbuhan. Hasil dari percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa simbiosis terdiri atas parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme merugikan satu pihak. Komensalisme menguntungkan satu pihak tanpa pengaruh berarti pada pihak lain, sedangkan mutualisme menguntungkan kedua pihak. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, hubungan antar makhluk hidup sangat beragam dan masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.